Berikut sunat membaca solawat ketika telinga berdesing. Kan kadang-kadang telinga kanan atau kiri telinga berdesing. Maka itu disunatkan baca solawat. Ya. Solawat ya ringkas saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita telinga berdesing disunatkan baca solawat, dan caranya pun tak boleh. Bukan begini yang diajar oleh guru kami. Bapak dan ibu sekalian, pernah telinganya berdesing? Nah. Biasa sekali, tidak diterangkan berapa kali. Kalau saya bikin 3 kali. Berdesing. Ingat, itu sunat membaca sholawat. Baginda Rasul bersabda, "Idza dhannat udhunu ahadikum falyadhkurni wal yusalli alayya wal yakul dzakarallahu man dzakarani bi khair." Apabila telingamu berdesing, maka ingatlah kepadaku dan bersolawatlah kepadaku. Selain itu barulah kita ingat kepada Allah. Itu perintah. Selain dari itu memang bebas baca sholawat hari apa saja, jam berapa saja. Kalau kita mau berdoa pun sebaik-baiknya diawali dengan sholawat ataupun diakhiri. Kan baca wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam kan. Itu memang supaya hijab antara langit dan bumi terbakar. Memang diakhiri dengan sholawat ataupun diawali dengan sholawat kalau berdoa. Penting itu. Sebab hijab-hijab antara langit dan bumi dengan adanya sholawat itu akan terbakar. Mudah mudah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Dan terutama pada hari Kamis malam Jumat, kalau dalam kalender Islam itu habis sholat asar dan dikira malam Jumat, maka disitulah kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya jamaah tutup TV, jangan bikin kegiatan apa-apa menjelang maghrib pada hari Jumat, banyak membaca sholawat. Dan malam sholawat, malamnya juga pada maghrib. Malam Jumat itu memang merupakan malam Lailatul Gharra. Ini perintah daripada Rasulullah SAW membaca sholawat pada malam Jumat dan siangnya. Kalau siangnya pagi, tengah hari, bahkan yang paling dituntut adalah membaca sholawat petang menjelang maghrib hari Jumat. Sebab itu merupakan waktu istijabah. Jadi kita mau tahu bila masanya waktu yang istijabah, yang mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Baginda Rasul bersabda, "Aktsirus sholawata alayya fil lailatil gharra." Saya ulang kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsirus sholawata alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar fa inna sholatakum tu'radu alayya." Allahu akbar. Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku pada malam yang penuh cahaya, yaitu pada malam Jumat, dan yaumil azhar pada siang hari Jumat. Maknanya ini diperintah, Anda lihat dalam kitab Al-Jami'. Ya, ada keterangan di situ. Bahkan Nabi bersabda, "Aktsiru minas sholawati alayya fa inna sholatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah." Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku. Sesungguhnya solawatmu kepadaku itu merupakan cahaya pada hari kiamat. Semakin memperbanyak baca solawat, justru semakin terang. Itu perintah. Itu hukumnya sunat, tapi dianjurkan. Nah, itu diantaranya saudara-saudara sekalian berkenaan tentang solawat. Selain daripada itu, memanglah solawat itu bila-bila masa saja baca solawat. Sebab sejuk. Kalau kita baca solawat itu semakin bertambah dingin, kita tak mudah panas. Kalau orang itu selalu berang, selalu marah-marah,
baca selawat, insya Allah sujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap bicara Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Itulah saudara-saudara kalian berkenaan membaca solawat atas perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Berikut peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah penukaran kiblat. Yang asalnya kiblat kaum muslimin itu menghadap ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah baginda Rasul, wa fi riwayatin, setelah baginda Rasul itu hijrah dalam 18 bulan. 18 bulan itu berarti setahun setengah. Baginda Rasul sedang pergi ziarah ke Abu Salamah, tak jauh daripada Masjid Quba sana. Dia masuk waktu zuhur mendirikan salat. Dan baginda Rasul memang mulai dari takbir menghadap ke kiblat yang pertama, yaitu kiblat di Masjid Al-Aqsa. Katalah kalau sini barat, ini barat. Di sana timur. Baginda Rasul menghadap ketika salat zuhur pada waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis di mana? Di Palestina. Di Masjidil Aqsa, di sanalah. Ini kanan, ini kiri. Ini barat, ini timur. Begini Rasulullah. Jadi takbir dalam salat zuhur baginda Rasul itu menghadap ke kiblat yang pertama. Setelah ayat turun surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Inilah ayat yang turun ketika Nabi mendirikan salat. Sungguh kami, yakni Allah, sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arahnya. Surah Al-Baqarah ayat 144. Ini ayat turun disampaikan oleh malaikat Jibril ketika Nabi sudah selesai rakaat yang kedua dalam sembahyang zuhur. Nabi tak tunggu habis sholat. Ketika itu juga Nabi berdiri, ya, menghadap ke kiblat yang pertama Masjidil Aqsa, terus Nabi berpusing begini ke kanan, ke sana. Di sana Ka'bah, Masjidil Haram, Mekah sana. Di sana mana? Baitul Maqdis, di Baitul Aqsa sana. Jadi Nabi menghadap ke sana. Maka pulang ke Madinah, baru Nabi itu mengkabarkan, memberitahu kepada sahabatnya. Jadi setelah itu resminya kiblat umat Islam ditukar menghadap ke Ka'bah Baitullahil Haram di Makkah. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Nabi memang berdoa kepada Allah. Sebab Nabi telah bimbang akhir zaman Masjidil Aqsa itu menjadi rebutan. Alhamdulillah. Apa jadi ibu bapak sekalian kalau sekarang kita masih menghadap ke Masjidil Aqsa menjadi rebutan dengan orang-orang yang non muslim, ya kan?
Coba bayangkan. Baginda Rasul berdoa terus menerus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi mendirikan salat zuhur. Allahu akbar. Jelas itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi ada 3 peristiwa yang terjadi. Yang pertama yaitu terbelahnya bulan. Yang kedua turunnya ayat surah Al-Ahzab ayat ke 56 berkenaan perintah membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga penukaran kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah Baitullahil Haram. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akrimna binul ilmi wal fahmi wal hifdhi wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wad-dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakanlah kami ya Allah dengan cahaya ilmu dan kefahaman dalam agamamu. Jadikanlah kami dan anak-anak kami, zuriat kami, pelajar-pelajar dan jemaah kami menjadi orang yang mencintai ilmu dan kebaikan. Janganlah engkau menjadikan kami dan mereka orang-orang yang melakukan kejahatan dan keburukan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsimna min jahdil bala wal waba wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Ya Allah, lindungilah kami dan mereka dari bala bencana dan penyakit corona. Janganlah engkau membiarkan kami menderita yang berpanjangan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.